Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon everyone. How are you today? How are you this afternoon? Gimana kabarnya? Same as usual. Same as usual. Nah, itu sudah bagus. Kalian kelas bahasa, oke, harus selalu menjawab harus selalu menjawab dan merespon gurunya. Nah, oke, dan jangan aneh ya. Malu-malu itu sudah dulu. Sekarang harus malu-maluin dalam hal yang baik. Oke, malu-maluin apa? Bertanya contohnya. Malu-maluin apa? Mengerjakan apapun, lomba semua diikutin karena kalian kelas bahasa. Oke. Masih inget ya dulu pada waktu kelas 7 kalian kita seleksi dengan begitu ketat ya, agar bisa mendapatkan 32 siswa berbakat bahasa. Nah, ayo jangan malu-malu lagi. On cam ya, hajar. Apapun semuanya harus kamu lakukan ya. Yang baik tentunya. Nah, bagi yang sudah ini ya, sudah tampil di layar belum? Sudah tampil di layar? Sudah. Sudah Misus perbesar ya. Ini Misus screenshot. Enggak di screenshot. Cam scanner. Jadi ini adalah daftar isi dari buku Erlangga. Nah, kenapa Misus memunculkan ini? Karena untuk selanjutnya, oke, silahkan kalau kalian merasa kurang mengerti atau memahami materi-materi ASPD Bahasa Inggris, kamu bisa membuka buku Erlangga, ya. Bukan Misus jualan, tapi kan kalian sudah membelinya, jadi harus dibuka. Ya, nggak hanya dibuka, tapi juga dibaca, dipelajari, syukur-syukur dikerjakan. Nah, itu nanti akan kita bahas ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya, oke? Nah, kamu bisa lihat, coba siapa ya? Aldo sudah bisa membaca ya? Ya iyalah, Miss. Masa aku belum bisa, udah kelas 3. Nah, kamu bisa lihat, di sini ada 3 bahasan utama ya. Jadi yang kamu pelajari itu kalau untuk bahasa Inggris ASPD besok adalah dialog, kemudian short functional text sama text type. Text type atau disebut juga monolog text. Oke Aldo, ada berapa bahasan untuk bahasa Inggris? 3. 3, betul sekali. Monolog. Aduh, kebanyakan. Nah, apa aja? Yang pertama? Dialog. Dialog, and then? Short functional text. Short functional text, and then yang terakhir adalah? Monolog text. Monolog teks. Oke ya, bisa dipahami ya. Itulah teks yang besok akan muncul di ASPD. Hanya itu saja. Nah, ini. Oke. Monolog teksnya kok ketutupan. Nah, ini dia. Oke, jadi untuk umpamanya kamu lupa nih materinya, kamu buka lagi buku Erlangganya di situ ya. Semua ada di situ, jadi bisa untuk mengingatkan kamu kembali, mungkin kamu ada yang kelupaan. Oh, apa sih announcement? Coba Misus mau cek Radit. Dit, announcement apa coba Dit? Dit. Radit. Menunggu Misus ketiduran nih. Fai. Apa announcement, Fai? Apa? Kenapa? Announcement apa, Fai? Pemberitahuan. No. Oke, apa? Announcement, morning announcement. Setiap pagi loh, setiap pagi ada morning. Malah ada Indonya, pemberitaan. Ayo. Apa? Ayo, buka lagi. Lagi. Oke. Next. Short message. Short message.
Pesan pendek. Pesan pendek. Oke, masih nyaut ya. Ini nanti yang akan kita bahas. Invitation card. Undangan. Undangan. Advertisement. Iklan. Iklan. Descriptive text. Teks deskripsi. Ya, tentang apa? Ayo. My beautiful friend Arlene. Okay. And then Arlene is one of my best friend. She is 12 years old. Nah, itu adalah descriptive text dan bla 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 bla. Berarti apa descriptive text? Mendeskripsikan orang. Orang, bisa mendeskripsikan orang, menggambarkan orang, bisa benda, bisa sebuah tempat itu. Oke, kalau recount. Recount. Pelajaran kelas 8. Menghitung ulang. Menghitung ulang. Menghitung ulang itu kalau arti sebenarnya, tapi kalau hubungannya sama teks, masa menghitung ulang sih? Fai. Oke, nanti kamu buka lagi. Ini naratif teks kelas 9. Apa? Report text. Ah, ini ya, recount text itu kayak Miss Yus minta kamu untuk kalau setiap pagi itu ada sesi curhat. Nah, itu namanya itu kalau dibikin teks itu adalah recount text. Berarti tentang apa? Dulu Miss Yus waktu aku SD, kemarin aku kena, itu adalah recount text. So, what is recount text? Biar kalian nggak ngantuk deh. Mengingat. Mengingat doang. Mengingat apa masa lalu. Mengingat masa lalu. Wah, ini Radit nih paling jagonya mengingat masa lalu kayak. Jadi untuk menceritakan pengalaman masa lalu. Itulah recount. Oke, yang lainnya pelajaran kelas 9 deh. Bentar. Greeting card. Apa, Dit? Radit. Yang paling susah on cam. Raditya apa, Miss? Raditya, Dek. Raka kan Raka. Ya kan? Iya. Iya, oke. Bisa sudah mulai mengenal. Oke, Radit. Biar nggak tidur dia. Oke, Raka deh. Sekarang Raka. Iya. Apa greeting card? Kartu Pelajaran ucapan. Kelas 8. Kartu ucapan. Nah, kan sebenarnya cuma itu aja kalau bahasa Inggris tuh. Yang perlu kalian lebih dalami adalah teksnya itu sendiri. Caranya gimana, Miss? Caranya a minute. Cret. Mau nggak mau, suka nggak suka, kamu harus banyak baca teks bahasa Inggris. Gimana caranya biar suka teks bahasa Inggris? Kita tanya Galileo. Ya caranya kamu banyak ini dong. Ya kalau kamu pertamanya nggak suka teks ya. Kamu suka lagu nih bahasa Inggris. Ya mungkin cuma nyanyi-nyanyi doang. Nah sekarang jangan hanya nyanyi-nyanyi doang. Tapi juga kamu cari liriknya, kamu hafalin. Nah, kan lama-lama kamu sudah tambah banyak kosakata. Gitu. Itu salah satunya. Atau yang suka main game. Game itu banyak toh kosakata baru. Ya nggak sih? Nggak ya? Biasa aja ya. Di mana ini Sus nyimpen ya? Di mana Sus nyimpen dokumennya? Oke. Ini kok baru pada keluar masuk ya? Jaringannya nggak stabil. Oke. Short message aja deh. Ya. Sebentar. Oke, salah satu tolong membuka buku Express. Tolong semua buka yang tentang short message. Itu halaman berapa? Short message. Aldo, coba. Tentang short message. Hello?
Ada yang sudah membuka short message? Halaman berapa? What page? Page berapa? Yesus taruh mana ya? Page berapakah gerangan? Halo. Ini ngantuk nih, kebanyakan makan nih kalian nih. Tentang apa tadi? Tentang short message. 19. Oke, sekarang dibuka halaman 19. Silakan salah satu bacakan. Apa itu short message? Siapa? Ayo. Masa Aldo terus? Axel, coba Axel. Axel. What is short message, Axel? Short message adalah pesan singkat yang dikirimkan melalui memo atau media elektronik, misalnya SMS, atau aplikasi lain seperti WhatsApp, Line, BBM, dan Twitter, kata Harry Potter. Ya. Aduh, makin siang makin ya ampun. Ya itu ya, jadi kalau short message berupa pesan pendek, betul. Tapi kalian udah ngelasain punya BBM toh. Nah, itu juga termasuk short message atau memo. Memo berupa kertas, ya gitu juga bisa. Oke, Miss kok nggak nemu sih teksnya. Oke. Ya, yang tidak ikut izin. Sip. Nah, itu. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah short message ya. SPD. Sebentar. Tadi itu. Semoga ini benar. Harusnya ada 2 materi sesuai SKL. Kok nggak ada, nggak muncul ya? Taruh mana? Materi. Nah, ini ya. Belum muncul kan di layar? Ya iyalah, Miss. Oke, sudah muncul di layar? Sudah muncul belum? PowerPoint Miss sudah muncul belum di layar? Masih. Udah. Sudah. Oke. Nah, ini ya. Iya. Ya. Nih kan. Jadi semua soalnya itu 40% itu high order thinking skill ya. Jadi soal-soalnya itu ya agak harus memutar otak, tapi kalau bahasa Inggris semua jawabannya itu ada di teks. Oke, bukan berdasarkan dengan menurut kamu, tapi menurut teks. Oke, semuanya ada di situ. Jadi yang harus kamu kuasai ya teksnya itu sendiri ya. Gitu, itu HOTS namanya. Ini ada banyak sekali. Ini udah next aja. Tuh kan tadi. Jadi ada 3 tadi, benar yang dikatakan Aldo tadi. Ada dialog atau interaksi transaksional atau interpersonal. Teks fungsional pendek, short functional pendek, short functional text, dan juga monolog teks. Itu aja sebenarnya teksnya. Nah, udah ya tadi, udah semuanya. Nah, tambahan ya, tambahan. Mungkin belum ada di mana di Express. Itu ada song lirik. Oke. Apa sih song lirik? Lirik lagu. Lirik lagu, bener Kai. Jadi ada lirik lagunya juga di situ. Oke, sekarang lanjut.
Nih ya, nah monolog teks masih sama dari dulu, dari Miss Yus ngajar, tahun 2009 itu mesti teksnya ini terus. Jadi kamu tolong baca-baca tuh ekspresnya, bukan jawabannya, tapi teks-teksnya. Karena teksnya mungkin bisa sama, cuma nanti soalnya yang berbeda. Oke? Banyak baca. Nah ini tadi sudah dijelaskan di depan ya. Macam-macam dialognya, semua ada di Erlangga, salah satunya. Ini tentang descriptive text, tuh kan. Besok tuh yang keluar tentang close friend atau idol, atau nanti yang lainnya. Ini masih, ada place, turis, banyak. Ini cuma nanti sekilas-sekilas dulu aja, Miss Yus. Tuh kan. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut di next session ya. Tuh ada report. Tuh. Banyak sekali high order thinking skill. Nih, pertanyaan-pertanyaannya itu juga kita nggak boleh sembarangan ya. Semua pertanyaan itu harus merujuk ke 3 hal tadi ya. Fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Misus nggak boleh asal sesuai dengan Misus pengennya. Oh, aku tak tentang ini aja deh, soal ini. Nggak bisa, itu sudah ditentukan nanti. Nanti bisa lihatkan untuk materi ASPD-nya. Nih ya, tentang apa teks, untuk siapa ditulis, siapa yang itu kan sudah ada kaidahnya. Kita nggak boleh bikin sembarangan ya. Banyak banget. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan tentang purpose. Apa purpose? Tujuan, betul sekali, Fai. Tujuan. Nih, setiap teks itu punya tujuannya masing-masing, oke? Sudah ada nih, procedure yang tadi kita pelajari ternyata lebih banyak lagi loh. Nggak hanya Misus tadi bilang to explain, to tell, to inform. Ternyata ada bisa juga to give guidance, to avoid, to make, to know, itu juga bisa ya. Jadi banyak sekali untuk purpose jadi procedure text. Banyak ini. Nah, kalau ini naratif teks, ya kan? Nah, intinya Misus kenalin dulu ya untuk pembahasan lebih lanjut nanti di setiap pertemuan kita. Nih, report teks. Banyak. Nih contoh-contohnya. Oke, itu contoh-contohnya. Banyak sekali. Nah, seperti itu. Jadi memang sekarang yang harus kamu lakukan untuk bahasa Inggris khususnya, banyak-banyaklah membaca teks. Itu aja. Dan sebenarnya kalau kamu sudah banyak membaca teks, you don't need me anymore. Kamu tuh udah nggak perlu Misus. Misus hanya akan sebagai fasilitator kamu kalau mungkin ada soal yang kamu nggak ngerti. Tapi yang lain sebagainya ya Misus serahkan semua pada kalian. Mau nggak kamu membaca teks-teks di sini? Ya kan? Kalau bahasa Inggris kan hanya soal kosakata dan teks. Selanjutnya terserah Anda. Gitu. Jadi Misus harapkan untuk kelas 9D, karena kita kelas bahasa, ya paling nggak bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya yang melejit gitu. Itu nggak apa-apa. Matematika IPA mungkin kurang bagus, nggak apa-apa. Syukur-syukur semuanya bagus. Nah, Misus malah alhamdulillah bersyukur banget Misus punya kalian yang bisa diandalkan. Gitu. Oke, sekarang kita akan bahas ya untuk soalnya. Silahkan kalian siapkan soalnya yang tadi. Sudah dapat berapa soal kalian semua? 1 soal, awas. Hah? Berapa? Belum sama sekali, Miss. 9. Oke, alhamdulillah, lumayan. Itu loh, paling nggak kamu tuh mau baca teks. Kenapa Miss kasih short message? Karena yang pendek, termasuk yang pendek gitu. Oke. Sekarang Miss cari di mana itu soalnya. Nah, di sana. Nah, a minute. Sedang loading. Oke, siapa yang mau menjawab nomor 1? Miss tawarkan kepada kalian.
Nah, ini tips lagi ya dari Miss Yus kepada anak-anakku yang Miss Yus banggakan. Sudah tampak di layar? Sampun. Sampun, nggih matur nuwun, Fai. Jadi jangan keburu nafsu. Aduh, kok nafsu ya? Jangan terburu-buru kamu pengen ngerjain soalnya. No, big no. Jangan langsung soalnya. Kamu harus mencari tahu ide pokok dari teksnya dulu. Miss gak ngerti artinya, it doesn't matter. Itu tidak masalah. Yang penting kamu paling gak baca. Oke, Fai, coba. Apa maksud dari teks yang pertama ini, Fai? Baca Untuk dia deh. Memberitahu. Oh, enggak, ini aja. Maknanya aja. Beritahu bosnya kalau dia mau resign. Aku tuh kan. Kalau kamu sudah ditanam di sini idenya, ide dari si teks ini, kamu tuh mau ngerjain nomor 1, nomor 2, gampang banget, ya kan? Ini ya tadi, please accept my notice to terminate. Nah, terminate itu apa? Apa sih? Mengeliminasi. Mengeliminasi, alias menghapuskan atau mengundurkan diri. Ya, intinya dia sudah tidak lagi akan bekerja sebagai pegawai di suatu perusahaan ini ya. Terus kata kunci yang kedua, I cannot continue. Benar kata siapa tadi? Fai. Tidak bisa melanjutkan lagi, mau resign. Soalnya kenapa kok resign, Fai? Karena upahnya rendah. Upahnya rendah, jadi dia mau resign. Nah, kalau sudah baca mesti udah ngerti ini. Upahnya rendah. Terus kan kamu juga kalau bahasa Inggris kayak gini bisa kamu ini kan, bisa kamu copy, terus kamu cari artinya di Google Translate kan. Nah, kan kamu udah ngerti makna-maknanya. Nah, upahnya rendah. Siapa sih yang upahnya rendah, I? Yang buat suratnya. Siapa yang buat suratnya? Emang ada namanya ya? Ada ya. Siapa yang buat surat? Brian. Brian yang bikin. Oke, sudah kan? Kita sudah dapat nih. Sekarang nomor 1. Siapa yang bisa nomor 1? Kata kunci yang ditanyain ini. Purpose-nya. Si itu siapa yang jawab? Arlin. Halo? Bisus nggak bisa melihat. Siapa? Iya. Iya, oke. Arlin. What is the purpose of the text? Baca keseluruhan, Lin. What is the writer's purpose of writing the text? To inform his resignation proposal. Oke, to inform. Loh, kenapa kok inform, Lin? Jenis teksnya tadi apa? Nggak tahu. Ya iyalah, Miss, yang A. Coba kita lihat yang A ya. To show his gratitude. Gratitude itu apa? Gratitude? Ayo, gratitude apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada yang tahu? Rasa bersyukur. Rasa bersyukur. Lah, kan nggak nyambung sama atasnya. Masa dia bersyukur dapat pekerjaan? Bukan. Sekarang yang B. To send his proposal. Apa to send? To send? Mengirim proposalnya untuk having high salary. High salary apa? Higher salary. Gaji yang lebih tinggi. Apakah dia minta gaji yang lebih tinggi? Enggak. Oh, tentu tidak. Nah, jawaban Arlin tadi, coba to inform. Inform itu apa? Memberitahu. Memberitahu. Resignation apa? Resign. Resign. Alias mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Ya udah, kan sesuai dengan teksnya. Gimana, Amanda? Ada pertanyaan? Kepencet. Oke. Nah, kan begitu saja. Kita sudah tahu jawaban nomor 1 C. Oke, good. Arlin, silahkan pilih yang kedua. Siapa yang akan menjawab?
Nabila. Nabila, yuk. Question and answer. Why does the waiter want to quit from Quit. quit from his job? Oke, why? Kenapa sih? D. He gets small payment. Kok kamu tahu itu D? Udah ngerjain tadi. Oh, udah ngerjain. Mana kata kuncinya di teks? Low wage. Lah iya, udah. Tuh kan cuma diganti kosakatanya aja. Sama-sama. Small payment kan pembayarannya kecil, alias upahnya rendah. Ya udah. Begitu. Semua jawabannya ada di mana? Ada di teks kan. Bukan itu menurut Miss Yus. Oh, menurut Miss Yus, penulis itu pengen keluar dari pekerjaannya karena dia dapat pekerjaan yang baru. Apakah ada tuh di teks? Ya enggak kan? Pasti salah. Begitu ya. Jadi apapun itu yang terjadi, walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kamu, teksnya itu jangan kamu turuti diri kamu sendiri. Pastikan bahwa yang kamu jawab itu harus sesuai dengan teksnya. Ini adalah jawabannya. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa, Oke. amin. Oke, yuk lanjut. Sekarang teks yang selanjutnya nih. Siapa Nabila yang akan memberikan kita maksud ya? Maksud dulu, maksud dari teksnya ini. Indira. Indira, yuk In. Kepada siapa teksnya? Nomor 34. Sebentar, Miss. Apanya, Miss? Siapa penulisnya? Who is the writer? Oh, Mr. Stephen. Oke, Mr. Stephen. Who is the receiver? Anthony. Anthony. Bilang apa Mr. Stephen ke Anthony? Kata kuncinya ini. Forward to others. Berarti ngirim ke yang lain. Apa yang dikirim? Suruh ngerjain tugas holiday. No. Apa yang dikirim? Apa yang suruh diteruskan ke teman-temannya ya? Sebentar, Miss. Apa yang akan diteruskan? Enggak, dari sini aja kamu udah ngerti harusnya. Apa yang akan diteruskan? Please forward to others. Forward itu apa? Apa yang akan diteruskan? Message-nya. Message-nya, betul. Baru bisa akan tanya, pesannya isinya apa? Semua siswa harus selesai mengerjakan tugas. Oke, semua siswa tugas menulisnya. Kapankah harus selesainya? Januari Tanggal 20. Oke, tuh kan sudah dapat kamu maksudnya. Nggak harus kamu harus tahu semua maknanya ya, harus tahu artinya ya. Intinya kalau ada kata-kata yang menurut kamu, oh ini kayaknya ini deh. Lama-lama kamu pasti akan terbiasa dan English is easy. Oke. Yuk, sekarang nomor 3. Silakan Indira memilih siapa yang menjawab nomor 3. Arel. Arel, yuk. Arel, pertanyaannya ini. Apa yang maksud pertanyaannya? Arel? 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 Tolong di WA-kan Arel. Tidur mungkin. Mendengar suara Miss Yus. Aki pergi, Miss. Oh, Aki pergi? Oke, yang lainnya? Dia mungkin? Dia? Apa, Miss? Oke, nomor 3 yang ditanyain apa? Teksnya menuliskan. Ditulis. Untuk. Berarti kalau yang ditanyain untuk apa yang ditanyain? Tentang apa yang ditanyain? Tuh? Tuh? Gas.
Tujuannya. Oke, jadi yang ditanyain adalah tujuan dari teks ini begitu. Sama tadi dengan nomor 1 ya pertanyaannya. Cuma diganti aja, variasi soal aja. Intinya yang ditanyain adalah tujuan. Nah, kalau kamu ingin tahu tujuannya, berarti kamu harus jawab dulu pertanyaannya. Oke. Oke, silahkan. Apa sih tujuannya nih? Kira-kira tadi udah dijelasin sama Indira tentang isi dari teksnya. Sekarang tujuannya apa? Kamu pilih jawaban yang mana? C. Yang mana kamu? Menjawab yang mana? C. C, coba dibaca. Ask the Anthony to complete his writing task. Oke, baik. Oke, sebentar. Satpamnya siapa ya? Oke, kita cek ya jawaban dia ya. Sebentar. Aduh, kok nggak muncul. Nah, oke. Ya, ask the Anthony. Ask itu berarti meminta Anthony untuk mengkomplit. Komplit itu apa? Menyelesaikan. Menyelesaikan atau melengkapi tugas menulisnya. Apakah hanya si Anthony saja yang diingatkan? Enggak, tapi ada kata-kata ini tadi. Nah, berarti kalau C masih kurang tepat. Apa ayo coba pikirkan baik-baik. Kalau nggak A, D. Amis. Nah gitu dong. Harus apa? Percaya diri. Amis atau jangan amis. Amis, demis. Nah, gitu. Jadi yang pertama menjawabnya ada yang A. Remind itu apa? Mengingatkan. Mengingatkan. Iya, jadi short message kayak Misus WA kamu. Suka japri kamu itu kan mengingatkan. Mengingatkan para siswa itu untuk fulfill. Fulfill itu apa? Memenuhi. Ini sama dengan melengkapi. Cuma diganti aja. Memenuhi tugas menulis semester. Bener nggak di sini? Nah, iya kan? Iya. Jawabannya berarti yang begitu. Oke, nggak apa-apa. Latihan lagi. Sekarang nomor 4. Siapa dia yang kamu pilih? B. Enggak tahu. Oh, nggak tahu. Yang kamu pilih untuk menjawab ini nomor 4? Miss Yus yang milih aja. Miss Yus yang milih aja. B. B. Oke, baik. Kita langsung aja ya biar cepet ya. Nomor 4B. What should Anthony do after? Kata kuncinya itu. Maksudnya apa nih after? Setelah. Iya. Jadi apa yang dilakukan Anthony setelah mendapatkan pesan? Kira-kira sesuai dengan teksnya, dia akan ngapain? Forward. Ada nggak ABCD forward? Itu share. Nah, iya Miss. Kalau forwardnya nggak ada, tapi adanya share. Ya nggak apa-apa, memang itu jawabannya. Cuma diganti aja. Ini namanya soal HOTS ya, nak. Ya kayak gini. Jadi sesuai dengan teks, cuma nanti dicari sinonimnya gitu. Oke kan? Kayak gitu. Semua ada di teks jawabannya. Oke ya, nggak apa-apa. Kita bisa pelajari pelan-pelan, masih ada waktu. Yang penting kamu mau selalu latihan untuk membaca teks. Itu aja. Misus pesennya nggak muluk-muluk, hanya baca teks bahasa Inggris. Udah, apapun kamu baca. Misus rasa kamu tuh ini kok.
teliti kalau selalu baca ya kan, kalian tuh sering sering Miss ini kurang ini Dedi kok, sering mengingatkan Miss yang seperti itu. Berarti kalian orangnya teliti. Oke, good. Nah, sekarang oke, yang selanjutnya nih. Siapa yang belum pernah Miss panggil ya? Kelvin. Kelvin. Mas. Di Oke, kamar mandi Kelvin. katanya Miss. Di kamar mandi, aduh. Kamar mandi bawa HP. Beneran BTW. Enggak kok tahu. Kok tahu? Bolak-balik kali. berkali-kali kata Miss lagi diare. Oh ya Allah, nah masa di ini? Aduh. Gara-gara makan ikan. Kok kamu tahu Kai? Ya udah Kai aja. Apa Miss? Oke, Kai, nomor ini, maaf. Aduh, Adit tuh keluar masuk aja ya. Oke, silakan. Maksud dari teks ini apa? Siapa yang penerimanya? Who is the receiver? Mrs. balik. Audi. And then who is the sender? Dania. Oke, Audi bilang apa ke Dania? Dania kan yang bilang. Kan yang bilang. Oh ya, nah itu loh. Nah, berarti kalian menyimak gue. Oke. Bisa ngeles aja. Padahal juga tadi ngelamun. Oke, Audi. Dania bilang ke Audi. Iya kan? Oh, iya. Iya, bilang apa dia? Dania bilang kalau papanya Irfan sakit. Papanya Irfan sakit. Terus ngajak jenguk. Betul. Pulang sekolah. Nah, kamu udah dapat nih. Pulang sekolah ngajak jenguk. Terus apa lagi? Si Audi mau ikut apa enggak? Oke, si Audi mau ikut apa enggak? Terus yang ini apa? Mau bawa buah tangan apa? Buah tangan, ini buah tangan yang ini. Oh, ini yang buah tangan. Ini apa? Handout apa? Handout itu apa yo? Ini handout. Buku ya, buku pelajaran hari ini. Buku pelajaran hari ini. Kayak gitu. Oke ya, berarti sudah dapat. Jadi si Irfan ayahnya sakit. Terus si Dania ngajak jenguk Audi. Kamu mau ikut nggak? Aku mau bawa ini. Terus kita mau bawa apa lagi nih? Kayak gitu. Oke, good. Itu maksud Miss Yus. Jadi kalau kamu udah tahu maknanya, yuk lanjut ke bawah. Oke, nomor 5. Why was the text written? Nah, ini yang ditanyain apa, Kai? Kenapa lagi? Nah, kenapa itu jelas, yang ditanyain lagi-lagi adalah purpose-nya, tujuannya, fungsi teksnya. Ya, berarti buat kenapa sih kok dia nulis pesan ini, si Dania ini? To ask Audi to see Irfan and his father together. Nah, betul. Betul sekali. Ya udah sesuai kan dengan teksnya. Ya udah, kamu nggak usah lihat lagi jawaban yang lain. Gitu. Nah, soalnya nanti kalau kamu tiba-tiba melihat jawaban yang lain, kamu jadi ini lagi deh. Galau lagi, ganti lagi. Nah, oke ya. Intinya kalau kamu sudah baca teksnya dan kamu memahami teksnya, pasti kamu tidak akan lagi apa sih kalau pelin-pelan, apa sih, ragu-ragu. Oke, kamu nggak bakal lagi ragu-ragu. Oke, jadi pasti kamu udah ngerti itu jawabannya. Oke, lanjut nomor 6. Siapa Kai? Miss Yus aja. Oh, Amanda, ya Amanda. Nah, ini agak Oke. Amanda, kata kuncinya adalah conclude. Ini aja. Apa conclude? Conclude
Oke, apa conclude? Menyimpulkan, betul sekali. Kalau kamu ketemu soal-soal menyimpulkan seperti ini, mau nggak mau, suka nggak suka, kamu lihat pilihannya dari A, B, C, D. Kamu cari yang maknanya ini sama dengan yang ada di teks. Oke, kamu milih yang mana, Amanda? Kamu pilih yang mana? Yang C. Yang C, coba. Audi, kita lihat ya maknanya ya, artinya ya. Audi akan bergabung dengan Dania untuk pergi ke hospital. Benar nggak kalau di teks? Sesuai nggak dengan yang di teks? Akan bergabung nggak dia? Apakah sudah ada kata-kata bahwa si Dania akan bergabung? Belum sih. Belum, Bu, jangan. Itu berarti kesimpulan kamu, bukan kesimpulan teksnya. Jangan dulu, harus sesuai dengan teksnya. Berarti kalau ini yang nomor 6, yang C bukan ya? Oke. Yang lain. Ada lagi jawaban yang lain? Yang D. D. Oke. Dania ingin membawa sesuatu di hospital. Oke. Amanda, coba kamu tunjukkan di teks yang mana? Yang PS, any ideas what to bring. Betul. Nah, kan sesuai dengan teksnya. Kan? Jadi bukan berdasarkan kesimpulan Miss Yus, bukan berdasarkan kesimpulan Amanda, tapi bukti otentik ada di teksnya. Oke, begitu. Wow, kalian bagus deh. Yuk pertahankan dan tingkatkan yuk. Keren kok kalian. Jangan kendor pokoknya sampai akhir ya. Kalau mau kendor pun mending di tengah-tengah. Jadi kan ada waktunya, orang itu jenuh, itu ada pasti. Oke, kamu cooling down boleh. Kamu melakukan hal-hal yang kamu sukai dulu, nggak belajar dulu. Oke, that's okay. Tapi setelah itu harus start lagi, karena waktu nggak bisa terulang ya. Hanya sekali aja kamu menempuh pendidikan di kelas 9. Oke, itu aja pesan moralnya. Oke, sekarang Amanda. Kamu pilih siapa, Amanda? Misus kasih clue-cluenya dulu. Oke, ini. Fai aja katanya dia pengen. Oke, Fai pengen. Yo, Fai yo. Hoax. Hoax yang berfaedah. Yuk, selanjut. Fai, yo. Who is the sender, Fai? Fai? Mom. Mom. Bukan. Yaudah. Ya? Aku belum baca ininya, Miss. Oke, baca dulu. Iya, ini mom. Your mom, okay, mom, that's good, mom. And then who is the receiver? Juan. Juan, oke. Bilang apa sih mom ke Juan? Dad and I are going to your grandma's home. Oh, mau pergi kemana? Rumah grandma. Rumah si grandma. Kenapa sih kok ke sana? Karena grandma sakit. Oke, terus kenapa harus ke sana? Karena dia harus diawasi. Diawasi, dirawat gitu kan. Oke, jadi pesan mama ke Juan agar makan dan cuci baju. Cuci baju. Oke, terus setelah itu suruh ngapain lagi? Ambil duit yang di mana? Ditaruh di bawah buku. Oke, itulah. Di ruang tamu. Betul. Nah, sekarang nomor 7, Fai. Jawabannya apa? What is the text above? Kok ada label. Tentang apa sih? Berarti topiknya tentang apa? Coba perhatikan baik-baik, Saudara Rifai. Apa massage? Massage. Salah, guys. Salah. Iya, ini bukan kesalah ketik loh ya. Ini memang sengaja. Oke. Sengaja untuk mengecoh kamu. Oke. B berarti. B. Apakah tentang meninggalkan Juan di rumah?
sendiri. Iya. Oh iya. Tapi topik D. utamanya sampai kenapa kok meninggalkan Juan? Nah, Iya. C. C? Apakah Oh, iya. taking care-nya? Enggak. Enggak. Jadi mengunjungi grandmanya yang sakit tadi. Jadi si Juan ditinggal di rumah sendiri dan si Mama mau merawat si grandma. Oke, gitu. Oke, Fai. Nah, apa? Gimana, Aldo? Oke. No problem ya. Oke, nomor 8. Fai, siapa? Coba Fai. Yang belum baca. Iya. Sama Dipta coba. Oke, Dip. Dip adalah mencelup. Dip. Nomor 8, Dip. What should Juan do after reading the message? Oke, setelah membaca pesan ini, tolong tetap kamu lihat ya di teksnya. Kira-kira ngapain? Sesuai dengan teksnya, tolong. Ngapain? D? Oke, sesudah. Oke. Jadi setelah dia baca, dia mau wash his clothes. Nyuci bajunya. Enggak sih. Enggak sih. Iya. Ya iyalah. Pastinya ya kan, kita aja ya kan. Yang dibaca itu pasti yang paling akhir, ya enggak? Pasti kalimat paling akhir. Nah, itulah kuncinya di situ. Setelah membaca itu ya pastinya dia akan check your money, ya pasti suruh ngambil uangnya tadi itu yang diletakkan mamahnya di bawah meja. Oke. Buku di bawah meja. Jadi ada buku, bisa sudah dibayangin. Di bawah buku ada di atas meja. Oh ya, di bawah buku di atas meja. Makanya Yesus kok ada di. Oh ya betul. Oke, nice. Aduh, you are awesome benar. Oke, Dip. Siapa nih nomor 9, Dip? Asel. Asel lagi. Asel. Oke, Asel. Bukan Dipta, Miss yang milih, Miss. Dipta. Dipta belum milih. Yuk, Dip, milih Dip. Raka, Miss. Raka, yuk, Kak. Juan's mother wrote the text above to inform that. Jadi to inform that. Ini berarti yang ditanyakan adalah purpose. Karena ada tutunya tadi tuh, purpose, tujuannya lagi, fungsi dari teksnya ini. So, which one? Apa sih mau beritahu apa? Ya tujuan awalnya. Juan should take care of himself and their house. Oke. Juan seharusnya merawat dirinya sendiri dan rumahnya. Apakah rumahnya juga dirawat? Enggak. Cuma suruh ini kan, nyuci baju. Intinya kan mau memberitahu bahwa si bapak ibunya mau pergi ke rumah nenek. Pergi ke rumahnya neneknya. Oke, ya. Jadi kalian bisa simpulkan memang perlu banyak latihan ya. Ayo latihan membaca, mengerjakan soal. Baca teks dulu deh kalau memang kesulitan untuk ngerjain. Baca aja. Itu deh, literally. Waduh. Oke. Nah, siapa si Raka yang mau ini mencari maksud dari teks ini? Siapa, Kak? Adit. Dit. Ya, wes. Oke, Adit. Oke, silahkan, Dit. Who is the sender, Dit? Bentar, wes. Oke, I'll wait. Iya, mau gimana tuh pasti ngantuk lihat monitor. Yakin, Miss Yus juga. Nggak hanya kamu. Jadi makanya Miss Yus rubah. Nggak terlalu banyak Miss Yus nerangin. Biar Miss Yus langsung aja ketemu kalian. Wes, selesai tugasnya. Oh ya, nanti yang belum, Bu Hafil rapat. Yang belum ini,
Yo. Oke, silahkan. Apa sih tadi yang belum? Adit udah siap belum, Adit? Pertanyaannya apa, Miss? Oh tidak, pertanyaannya kamu hanya Miss Yus minta untuk mengerti maksudnya ini apa sih, teksnya ini maksudnya apa? Memberitahu kita maksud dari teks ini. Oke. Oke. Oke gini, Miss Yus kasih pertanyaan. Oke. Ini kata kuncinya ya. Las ya. Burung loh. Aduh. Who is the receiver? Adit. Terimanya Valen. Valen, oke. Kemudian who is the sender? Valen moms. Valen's mom. Valen's mom bilang apa ke Valen? I'm at a hospital to visit Mira. In Indonesia ya, in Indonesia. Oh. Jadi si ibunya di mana? Ke rumah sakit. Ke rumah sakit, ngapain? Ibu Mira. Ngunjungi si Ibu Mira. Kenapa si Ibu Mira? Sejak dari kemarin. Kenapa? Apa ini? Hospitalized itu apa? Apa ya? Kalau di rumah sakit ngapain? Namanya apa? Sakit. Kalau sampai berhari-hari di rumah sakit, Dit. Ternyata humoris ya, Dit tuh. Miss pikir orangnya serius ya. Humoris banget. Oh, humoris banget ya. Nah itulah, misalkan belum terlalu kenal. Kayak ayo, biarkan Miss mengenal kalian. Ya kalau di rumah sakit berhari-hari ngapain? Opname. Yes, opname. Gitu ya. Opname mereka. Si ibu berarti opname. Terus apa yang dilakukan mamahnya buat Valen? Ninggalin. Udah ngasih apa? Lunch. Ya, itu kan buat makan gitu. Makan apa? Adit ketawa lagi. Lunch makan apa, Adit? Menyiapkan makanan. Makanan apa? Bisa tanya. Lunch itu makan apa? Hayo lo. Ada lunch, ada breakfast, oke. Ada dinner. Apa, Dit? Aku agak lupa. Aduh, oke nih. Oke, makan. Oke ya, ini hal mendasar loh ya, pelajaran kelas 7, jangan sampai lupa. Itulah kenapa Miss tuh pengennya kalian tuh baca-baca teks ini deh. Berarti mungkin ada ini ya, kalian harus setoran bacaan deh, bukan hafalan. Miss mau ganti, tidak lagi setoran hafalan, tapi setoran bacaan. Oke, gitu aja. Oke, gitu aja ya. Gimana? Nah, kan kalau biasanya kan cuma ini, Miss kan cuma apa? Umpamanya ya, Aldo, setoran hafalan tuh gini. Eat, apa eat? Iya. Kosakata doang, makan. Eat, makan. Sleep, tidur. Aduh, nggak deh, nggak jadi. Kalau cerita gimana? Kalau cerita berarti kayak ini. Jadi nanti Miss akan kasih kamu bahan bacaan gitu. Teks-teks kayak gini. Kumpulan teks lah ya gitu. Terus nanti kalian setoran ke Miss Yus gitu. Jadi Miss maksud dari ini gitu aja ya. Oh, disuruh nyari purpose ya? Enggak suruh nyari purpose, yang ngertiin doang. Ngertiin. Maksud dari teks ini apa, Do? Kayak gitu. Gitu aja. Gitu aja ya, lebih bermakna deh kayaknya. Oke, kembali lagi ke Adit. Dit. Oke, lunch tadi makan siang, Dit. Oke, nanti kamu pelajari lagi. Oke, nanti buat note buat Miss Yus ya. Jadi setoran hafalan diganti setoran teks. Ganti setoran bacaan.
Oke. Emang Jadi kita nggak ada setoran hafalan nih, Miss? coming soon, yes. Mulai bulan September. Ya. Setelah kita selesai morning announcement dan additional talent, your next, what is it? Your next session is itu apa? Branch vocabulary session harusnya. Branch session vocabulary harusnya itu BSV. Tapi kalau untuk kalian karena target kita kalian harus punya ini banyak bacaan, jadi Misus ganti bacaannya, bukan kosakatanya lagi. Itu udah kelas 7 8 aja. Kelas 9 bacaannya aja. Oke, thank you. Misus jadi Adit jadi menyadarkan Misus ya bahwa yang kurang dari kalian adalah membacanya, bukan kosakatanya. Oke. Adit. Adit malah tidur. Apa, Miss? Oke, Dit. Oke, makan siang. Terus lanjut, Dit. Setelah disiapkan makan siang, terus suruh ngapain? Si Valen kemana? Les bahasa Inggris. Terus ada les bahasa Inggris. Nah, di les bahasa Inggris jangan lupa dia suruh Bawa ngapain? kartu. Bawa uang. Oke, good. Sekarang nomor 10, Dit. Jadi, apa sih topik dari teksnya? Tentang apa? Intinya kok si Mama Valen tadi sampai nyuruh Valen ini itu sebenarnya tuh karena apa sih? Karena apa? Visiting the writer. Yes, betul. Ya, mengunjungi si siapa tadi? Tetangganya ya, si tetangganya itu yang sedang sakit di rumah sakit. Oke, good. Lanjut, silakan Dit. Nomor 11. Nggak tahu, Miss, random aja. Random. Iya. Oke, Naura Zalfa. Yuk, Naura. Gantian cewek nih. Misus jarang nih denger Naura Zalfa nih. Nih, Naura Zalfa. Jangan-jangan tidur. Naura? Ada yang tahu kemana Naura? Oh, lupa Miss, mic-ku masih mati. Oh ya, pantesan. Oke, Naura. Maksud dari pertanyaannya apa? What will Valen, apa yang akan Valen lakukan ketika menerima pesan? Oke, jadi ingat baik-baik Naura, ketika menerima pesan. Bukan setelah menerima pesan, bukan sebelum menerima pesan, tapi ketika. Nah, ketika dia menerima pesan ini, apa yang akan dia lakukan? Kalau sudah menerima pesan itu, terus dia ngapain? Bentar, Miss. Oke. Oh, Misus naikin. Diam. Oke, ya. Ngapain? Ayo. Jadi ketika yang D bukan nih. Jadi waktu ini, kayak bentar. I'm in a hospitalized, I prepare your lunch. Nah, berarti ketika mendapatkan pesan ini, apa yang harus dia lakukan pertama kali? Suruh ngapain? Makan siang dulu. Nah, betul. Yang mana nih makan siang dulu? Yang D. Yang D, oke, betul. Makan siang, terus habis itu baru ke English course. Oke, good. Selanjutnya, siapa Naura Zalfa yang kamu pilih? Bebas saja, Miss. Bebas aja, Missus ya. Oke, Akila. Halo, Miss. Halo, oke Akila nomor 12. Maksud pertanyaannya apa? Apa yang ditanyakan? Sebentar, Miss. Oke, baik. Apa yang ditanyakan? Mengapa penulis menulis teks?
Kenapa sih kok nulis? Nah, kalau kenapa berarti yang ditanyain mesti tujuannya lagi. Pokoknya seputar itu aja kok. Tujuan tanyain. Kenapa kok sampai nulis? Mau ngabarin kalau dia nggak ada di rumah. Siapa itu? Apanya? Yang ngabarin siapa? Mamanya. Ngabarin ke siapa? Ke anaknya. Ke anaknya. Oke, berarti yang mana? To tell her doctor that she is not at home now. Oke, betul sekali. Good. Tidak usahakan Miss Yus bahas lebih lanjut karena apa ya udah jelas sekali kan. Bahwa dia nggak ada di rumah, bahwa mamahnya nggak ada di rumah. Jadi dia pengennya itu ngasih tahu ke si anak perempuannya nggak ada di rumah. Baru dia suruh ngapain ketika si ibunya nggak ada di rumah itu. Oke, good. Siapa Akila yang kamu pilih? Sekar, yo. Sekar. Jangan lupa mute-nya di on. Sekar. Ayo dong kalau kalian punya ide apa gitu, Miss kita bikin ini dong gitu. Miss apa gitu. Ayo. Sekar. Ya, Miss. Nah, oke, Sekar sudah menyaut. Silakan Sekar. Maksud dari teks ini apa? Oke, Miss Yus kasih clue-nya dulu. Who is the sender? Siapa si sendernya? Penulisnya siapa? Juan. Who is the receiver? Who is the receiver? Receivernya siapa? 0812. Iya, siapakah itu si 08129194? Siapa itu? Juan. Masa Juan? Oh iya Juan, benar. Ya benar Juan. Patah-patah, Miss. Oh, maaf. Oke, kemudian who is the receiver? Menjemputmu di malam hari. Siapa yang akan dijemput sama Juan? Mary. Dijemput kemana? Acara gitu, Miss. Acara apa? Pertunjukan apa? Show apa? Sebentar. Show apa? Show-nya apa? Diajak jalan-jalan, Miss. Sebelum diajak jalan-jalan, dia mau melihat pertunjukan. Pertunjukan apa? Competition. Kompetisi. Kompetisi apa? Nari. Nah itu. Oke. Terus Juan minta apa ke Mary? Apakah Mary pasti mau? Nggak bisa, Miss. Juan minta sebelum siang hari. Minta apa itu? Acaranya biar nggak. Minta apa ke Mary? Namanya apa kayak gitu? Kamu ini loh harus bilang loh ke aku bisa apa enggak. Itu namanya minta apa? Bingung mau ngomongnya. Nggak bisa. Apa coba? Jadi orang jangan suka PHP. Nah. Minta kepastian. Iya betul. Iya benar. Nggak bisa ngomongnya, Miss. Oh ya, Miss Yus bantu. Oke. Itu jadi minta kepastian si Juan ini. Oh jadi ini sebenarnya si Juan ini mau ngedate gitu ya si Mary ya. Oke, baiklah. Oke, so Sekar nomor 13 tentang apa teksnya? Mengajak ke pertunjukan gitu, Miss. Berarti apa sih namanya? Besok datang nggak ya? Besok datang nanti tak jemput ya gitu. Bisa nggak gitu. Jadi mereka sedang ngapain sih Mary sama Juan ini?
Bikin apa? Tentang apa mereka? Membuat janji. Membuat janji. Iya. Berarti yang mana? A. Iya, janji mau nonton dance performance bareng. Oke, good. Silakan Sekar. 15 siapa yang menjawab? Siapa Sekar? Terserah Miss Yus saja. Aduh, terserah Miss Yus. Bentar. Udah Nadira aja, Miss. Siapa? Nadira aja. Nadira ada, Nadira. Nat? Ada nggak Nadira? Ih, Nadira nggak ada. Ini berapa orang sih? 25, 3 out. Nat? Nadira nggak ada nih. Nadira nggak ikut les, oke. Jadi ketahuan Nadira nggak ikut les, oke. Dela, oke, Dela, tul, sehati kita. Del. Ya, Miss. Nomor 14. Apa sih tentang apa? Tentang apa? Pertanyaannya tentang apa? Apa yang harus dilakuin Mary habis ngebaca? Nah, habis ngebaca. Berarti habis ngebaca ini kira-kira ngapain dia? Berarti habis selesai si kalimat terakhir itu, kira dia ngapain? Tell Juan. Tell Juan kalau nggak bisa datang. Oh, betul. Jadi kalau dia bisa datang atau nggak bisa datang, dia harus ngasih tahu si Juan. Betul sekali. Oke, good. Oke, Del, silakan kamu pilih temanmu yang nomor 15. Rani. Rani, yuk Ran. Ya. Juan send the text above to Mary because he wants her. Oke, karena dia ingin apa? Coba. Kenapa kok ngirim? Berarti yang ditanyain adalah purpose-nya lagi, Rani. Nah, tuh itu pasti purpose ya. Kata kuncinya itu udah tuh. Minta apa? Minta kepastian ya dia. Yang mana berarti? Minta kepastian. Minta kepastian nonton bareng sama dia. Nah, yang mana? Betul sekali. To ask her to see a dance performance. Oke. Minta apa sih? Meminta si Mary itu untuk yuk nonton bareng gitu. Alah. Kids zaman now. Oke, lanjut. Silahkan Rani, siapa yang menjawab nomor 16, 18? Muna. Muna. Ayo teksnya. Teksnya tentang apakah ini? Who is the sender, Muna? Steve. Steve, kemudian receiver-nya siapa? Mom and Dad. Map and Dad-nya bilang apa sih Steve? Bilang apa dia? Ke Mom and Dad-nya dia bilang apa? Bilang apa dia? Pengen apa sih? Minta PlayStation. Oh, dia tuh minta PlayStation. Kenapa sih dia sampai minta PlayStation? Kenapa kok dia? Oke. Ekstrakurikulernya kenapa? Kenapa? Apa hubungannya sama ekstrakurikuler? Ya kamu minta game gitu kenapa? Aku tak nge-game dulu. Itu karena apa sih? Dengan dimainin. Merasa apa? Oke. Jadi si Steve, biar relax karena dia itu merasa punya tugas dari sekolahnya terlalu banyak dan banyak dia ikut ekstrakurikuler. Nah, jadi karena dia tadi udah banyak kerjaan tadi, dia pengen apa nih? Bentar. Pengen istirahat dulu. Betul sekali. Oke ya, berarti udah ngerti
maksud dari teks ini. Oke. Silahkan Muna yang menjawab nomor 16, 17, 18. Aca. Oke, Aca. Hello, Aca. Nomor 16 tentang apa? What is the message about? Tadi itu sudah dijelasin sama Muna, pesannya tadi. Nah, sekarang kamu tentang apa sih? Asking for something to relax. Betul. Jadi tapi siapa tadi? Steve ya, minta mom and dad-nya PlayStation biar lebih relax ngerjain tugas karena udah banyak tugasnya. Oke, thank you. Muna lagi. Aca, siapa yang nomor 17, Ca? 10 menit lagi. Kiara. Kiara nggak ada. Berarti yang nggak ada Kiara. Jadi ketahuan kan? Kiara sama tadi siapa? Nadira. Oke, ini nggak ada les. Oke. Ada yuk, Miss. Siapa ini? Kiara? Ada. Siapa ada? Nadira? Aku ada Kiara. Oh, ada Kiara. Yuk, Kiara. Ya ampun, kok Miss gak lihat di sini? Nomor berapa, Miss? Oh, ini tahu di atas tuh. Nomor 17. Kiara ada. What will Steve's parents probably do after reading the message? After reading the message. Oke. Kira-kira setelah itu gimana? Kan ya kalau melihat si Steve tadi ya, sudah bekerja keras, dia cuma pengen minta PlayStation. Oke, kira-kira apa? Mom and dad-nya gimana? Kayaknya. Kayaknya ya, bisa jadi ya. Kita nggak bisa menebak juga ya. Iya. Betul. Jadi fulfill Steve's desire. Jadi mungkin memenuhi ya tadi keinginannya si Steve, ya kan? Oke, good. Lanjut Kiara. Nomor 18 siapa? Ada yang belum pernah ini deh. Sekar udah tadi. Siapa sih yang belum? Anin dulu. Oke, Anin. Yuk Anin. Oke, 5 menit lagi udah selesai. Oke, Kiara. Anin tidak menyaut. Ya, Miss. Oke, jadi kamu aja ya. Oke, why did Steve write the message? Kenapa sih kok Steve itu menulis pesan? Oh, kenapa lagi? Oke, kenapa? Tadi ada hubungannya dengan nomor 16. Menurut kamu yang mana? C. Apakah dia komplain? Enggak sih. Enggak, dia kan cuma tadi minta apa? Biar apa? Apa, Ki? Minta apa? Minta apa untuk apa? Nah, ayo, yang mana, Ki? Datang bulan 1 hari. Sakit ya. Oke, ada yang bisa bantu Kiara? Tasya? Amis. Apakah Kelvin ya? Coba kata Kelvin, dia suka bermain PlayStation untuk relax. Apakah dia sudah punya Kelvin PlayStation? Beding. Beding.
betul. B. Dia belum punya PlayStation, makanya dia minta untuk relax gitu ya. Oke, Kelvin nomor 19, Kelv. 19. Langsung aja ya. Jangan, nggak boleh baca. Baca dulu deh. Siapa yang penulisnya? Who is the sender? The teacher, homeroom teacher. Oke. Homeroom teacher itu adalah Miss Yus, wali kelas. Oke. Namanya homeroom teacher. Kepada siapa? Parents. Parents-nya. Oke. Kemudian bilang apa sih homeroom teacher itu? Miss. Oke, dibaca dulu. Miss Yus kasih clue-cluenya. Oke, material di sini adalah bahan-bahan ya atau peralatan yang dibutuhkan untuk kesuksesan akademis. Peralatannya itu bukan buku dan lain-lainnya, tapi ini peralatan yang ada hubungannya dengan prokes. Nah, prokes ya. Oke, jadi for your information, kalau di luar negeri sana, mungkin kamu juga udah tahu bahwa mereka ini sudah masuk sekolah sejak Januari, ya. Tapi dengan prokes, dengan protokoler kesehatan. Lah, Indonesia kapan? Coming soon. Gitu ya. Jadi ke mereka orang tuanya ini sudah apa ya? Nah, perlu bantuan juga kan sekolahnya, mungkin karena yang memakai juga siswanya sendiri, jadi mereka membutuhkan ini, disinfecting wipes, hand sanitizer, tisu, baby wipes, and plastic storage bag. Please text me. Oke, nah itu. Jadi kalau di luar negeri udah mulai sekolah kan. Semoga Indonesia segera ya. Nah ini, jadi gimana kesimpulannya Kelvin? Biar Kelvin yang menyimpulkan. Jadi si homeroom teacher ini? Itu ngapa? Menyediakan material. Cuma ternyata materialnya tadi? Ya, materialnya tadi. Cepat apa? Termin. Ya karena kan setiap apa? Cepat apa? Cepat? Ya, cepat itu. Cepat apa? Bentar, belum. Ya tadi coba kayak disinfecting wipes, hand sanitizer, itu kalau digunain cepat apa? Ya cepat habis. Nah iya betul, jadi cepat habis, jadi perlu yang fresh gitu. Akhirnya si wali kelas ini minta apa ke orang tua? Minta donate, bukan donat ya, donate. Yeah, alias mendonasikan itu. Oke. Caranya gimana? Kalau yang mau donasi, caranya gimana? Text me, apa ya? Text me, benar sekali. Oke, text me. Oke, nomor 19, Kel. Jadi sebagai seorang orang tua, what should parents do after receiving? Sesudah menerima pesan ini terus gimana? Kira-kira? C. Ini suruh ini loh. Iya. Suruh ngapain? Oh iya. Ngapa? Message to the teacher. Iya, send message dulu. Donation. Jadi text itu sama dengan mengirim pesan. Please text me. Nah, itu sama. Oke, good Kelvin. Oke, Kelvin, lanjut Kelv. Nomor 20, terakhir. Nomor 20? Nomor 20 apa? Hah? We sincerely appreciate it. Berarti pulang. Ada satu lagi, Bapak. It-nya apa berarti? Yang diapresiasi apanya tadi? Material. Materialnya?
Awan. The donation. Oke, kita akhiri. Belum. Aduh. Oke, Aldo, bantu Miss Yus mengakhiri hari ini ya. Alhamdulillah. Thank you. Bagi yang hari ini keluar masuk atau tidak menyimak dengan baik, nanti bisa lihat di YouTube channelnya ya. Miss Yus akan upload habis ini. Oke, silakan Aldo dipimpin doa. Selesai. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you so much. Happy weekend semuanya. Jangan lupa tugas-tugas. Sama-sama. Tugas-tugas diselesaikan minggu depan luring loh. Siapkan. Oh ya, nanti ada beberapa yang mungkin nggak dapat ini. Yang nggak dapat ini, tolong dikasih. Depannya kasih cover sendiri ya. Oke, belakang aja Pak. Belakang Pak. Belakang sana. Udah ketahuan. Pojok. Oke. Baiklah, thank you so much for today. Let's say udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan telat yang ngumpulin luring. Awas jewer kamu ya. Oke, Assalamualaikum. Diantar kan? Iya, diantar di drive thru. Oke. Assalamualaikum. Sudah Miss Yus N kan ya. Oke.